Selamat datang di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Unggul, humanis, dan berwawasan kesatuan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufarihin, SAG MPD. Saya dari STAI Islamic Center Demak, peserta PKDP UIN Wali Songo tahun 2026. Sini saya akan menyampaikan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Arab. Tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa mampu membedakan metode dan strategi pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi kedudukan strategi pembelajaran. Yang ketiga yaitu adalah menyusun langkah-langkah dalam penerapan salah satu dari jenis metode dan strategi pembelajaran. Oke, sebelum dilanjut kita belajar tentang strategi pembelajaran, sedikit sebagai motivasi. Sini saya menuliskan Al-Arabiyyatu Lughatul Qur'anul Karim. Bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Maka seyogyanya kita harus mau belajar bahasa Arab. Dalam materi ini saya akan menerangkan metode atau strategi pembelajaran bahasa Arab. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah maharatul istima'. Dalam maharatul istima' ini terdapat, atau pengertiannya terlebih dahulu, maharatul istima' adalah keterampilan menyimak atau mendengarkan dalam bahasa Arab. Ini sebagai fondasi dari semua keterampilan berbahasa, yang tidak hanya sekedar mendengar suara, tetapi juga memahami dan menangkap makna dari apa yang kita ucapkan atau diucapkan oleh pembicara. Dalam maharatul istima' ini terdapat ta'lim muta'awin yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah saling menolong atau saling membantu. Dalam konteks pendidikan dan dakwah, istilah ini merujuk pada kader atau pelajar yang siap saling bahu-membahu dalam kebaikan dan kerja-kerja dakwah. Yang kedua adalah talkhis al-maghazi, merujuk pada ringkasan atau kajian terkait ekspedisi dan peperangan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau yang lebih kita kenali dan kita pahami adalah ilmu dan literatur al-maghazi. Biasanya istilah ini sering merujuk pada karya-karya sejarah klasik Islam atau ringkasan sejarah peperangan. Berikutnya adalah istima' mutabadil. Dari bahasa Arab al-istima'ul mutabadil, yaitu teknik pembelajaran menyimak atau maharatul istima', di mana peserta didik saling mendengarkan secara bergantian. Metode ini efektif melatih konsentrasi, melatih daya ingat, dan memastikan pemahaman materi yang akan dibahas bisa tersampaikan secara aktif. Metode yang kedua adalah maharatul qiraah, yaitu keterampilan membaca. Apa maharatul qiraah itu? Salah satu dari 4 kemaharoh atau kemahiran utama dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemahiran ini melatih pembelajaran atau yang sedang belajar agar mampu membaca teks secara fasih, sesuai kaidah, serta membedah dan memahami makna tulisan secara akurat. Dalam maharatul qiraah ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah qiraah muwajjahah, yaitu strategi pembelajaran bahasa Arab atau keterampilan membaca, di mana pendidik atau instruktur memberikan bimbingan, panduan, atau arahan langsung kepada peserta didik saat membaca sebuah teks. Yang kedua adalah mudzakarat at-talamid. Secara bahasa, dari bahasa Arab yang berarti adalah diskusi, saling bertukar pikiran, atau saling mengingatkan di antara para siswa. Dalam konteks pendidikan Islam atau pesantren, istilah ini merujuk pada kegiatan belajar atau diskusi ilmiah kelompok yang dilakukan bersama-sama oleh para santri atau murid untuk mengulang dan memahami materi pelajaran. Yang berikutnya adalah tartib an-nas. Tartib an-nas ini memiliki makna yang berbeda tergantung konteks keilmuannya. Istilah ini paling umum digunakan dalam 2 bidang, yaitu bidang pendidikan bahasa Arab atau menyusun teks secara acak, dan kajian Islam atau usul fikih, yaitu metode pemahaman teks wahyu. Metode atau strategi yang ketiga adalah maharatul kalam, keterampilan berbicara. Apa maharatul kalam itu?
Maharatul kalam adalah kemahiran dalam mengucapkan bunyi artikulasi atau kata-kata bahasa Arab untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan gagasan. Ini merupakan salah satu dari 4 keterampilan bahasa utama yang sangat penting untuk membangun kelancaran komunikasi. Dalam Maharatul kalam ini terdapat khibrat al-mutsirah atau sering disebut khibrat mutsirah, yaitu strategi pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk melatih keterampilan berbicara atau maharatul kalam yang dirancang untuk memancing dan merangsang siswa menceritakan atau mengekspresikan pengalaman yang pernah mereka alami. Yang berikutnya adalah tamsiliyah. Apa tamsiliyah itu? Tamsiliyah adalah majas dalam ilmu balaghah bahasa Arab di mana sebuah kalimat atau peribahasa digunakan bukan untuk makna aslinya, melainkan untuk menggambarkan situasi baru yang memiliki kemiripan struktur atau esensi dengan makna aslinya. Yang berikutnya adalah takbir musawwar. Istilah fikih yang merujuk pada bacaan takbir dengan lafadz yang bervariasi dan panjang, seperti tambahan pujian kepada Allah yang dicontohkan atau diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Lafadz ini sering dibaca sebagai zikir mutlak dan dikumandangkan pada momen-momen ibadah tertentu dalam Islam. Metode yang keempat adalah maharatul kitabah, yaitu keterampilan menulis dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemampuan ini merupakan tahap tertinggi dalam 4 keterampilan berbahasa. Setelah istima', terus qiraah. Setelah qiraah ada maharatul kalam yang mencakup proses dari menulis huruf, kata, hingga menyusun karangan yang utuh. Dalam maharatul kitabah ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah musyarakat al-kitabah, yaitu merujuk pada prinsip pencatatan tertulis dalam akad kerjasama atau syirkah bisnis Islam. Nah, hal ini menegaskan bahwa segala bentuk kesepakatan, kemitraan, penyertaan modal, dan pembagian keuntungan wajib dituangkan dalam dokumen tertulis yang sah untuk menjamin transparansi, keadilan, serta menghindari perselisihan di kemudian hari. Yang kedua adalah mafahin ro'isiyah, yaitu pemahaman dasar atau mendasar, merujuk pada pemikiran atau konsep baku yang menjadi fondasi ideologi seorang atau sebuah gerakan. Strategi atau metode yang berikutnya adalah mufradat atau kosakata. Apa mufradat itu? Kosakata atau perbendaharaan kata dalam bahasa Arab. Nah, penguasaan mufradat sangat penting sebagai fondasi dasar untuk bisa memahami teks, menulis, dan berkomunikasi dengan lancar. Dalam mufradat ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perhatikan. Yang pertama adalah al-muqatta'ah atau huruf terpotong, atau yang juga dikenal sebagai fawatihus suwar, adalah rangkaian huruf-huruf hijaiyah yang berada di awal 29 surat dalam Al-Quran. Huruf-huruf ini dibaca sesuai dengan nama aslinya dan tidak disambung menjadi sebuah kata biasa. Berikutnya adalah gramatika. Kalau di dalam tata bahasa Arab, gramatika itu adalah sebuah ilmu, seperangkat kaidah atau aturan yang mengatur bagaimana kata dan kalimat disusun serta digunakan secara benar dalam suatu bahasa, yaitu nahwu dan shorof. Nah, kita sering mendengar nahwu dan shorof itu adalah syarat mutlak kita belajar bahasa Arab. Apa nahwu dan shorof itu? Nahwu dan shorof adalah 2 ilmu dasar bahasa Arab. Kalau nahwu itu adalah mengatur kedudukan kata dalam kalimat dan menentukan harokat akhirnya, sedangkan shorof yaitu mengatur perubahan bentuk kata dari kata dasar atau kata asal menjadi berbagai bentuk baru untuk mengubah makna. Yang terakhir adalah tarjamah atau terjemahan. Apa terjemahan itu? Proses mengalih bahasakan atau menyalin suatu teks atau ucapan dari bahasa sumber ke bahasa lain atau bahasa sasaran dengan mempertahankan makna, pesan, dan nada aslinya. Kata ini juga merujuk pada hasil dari proses pengalih bahasaan tersebut. Dari metode atau strategi pembelajaran bahasa Arab yang saya sampaikan ini, maka kami akan memberikan
sebuah quiz time atau waktunya mengerjakan soal. Ya. Kalau dalam perkuliahan ada 2 quiz time atau tugas. Yang pertama, biasanya saya mengirim link untuk mengerjakan tugas di grup WA, grup kelas. Ada sebuah link yang mana di situ mengerjakan soal-soal yang sudah saya siapkan. Model soalnya bisa berupa CBT atau yang lain, tergantung dari dosen pengampu masing-masing. Dan tugas yang kedua, saya memberikan tugas untuk para mahasiswa itu mendiskusikan terkait dengan strategi dan metode. Pengertian dari strategi dan metode. Terus yang tugas diskusi yang kedua adalah mencari relevansi antara strategi dan metode. Tugas tersebut nanti bisa didiskusikan, setelah itu bisa dipresentasikan di depan kelas. Dari hasil mengerjakan di link tersebut dan mempresentasikan hasil diskusi itu nanti bisa dijadikan bahan penilaian. Setelah terjadi diskusi, presentasi, terus menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Di antaranya adalah perbandingan antara strategi dan metode, baik dari aspek definisi, aspek sifat, orientasi, ruang lingkup, dan dari contohnya. Sedangkan strategi dan metode pembelajaran di sini bisa menggunakan pendekatan komunikatif atau al-madhal al-ittisali atau pembelajaran kontekstual, yaitu contextual teaching and learning, pembelajaran kooperatif, cooperative learning, permainan bahasa atau language game. Terus dalam metode pembelajaran bahasa Arab bisa menggunakan metode qawaid wa tarjamah, grammar translation metode, atau metode mubasyarah, yaitu direct metode, metode sam'iyah, syafawiyah, metode qiraah, dan metode eklektik atau thariqah al-intiqaiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.